program mahasiswa merdeka, yaitu program dimana kita itu ditukar, ibaratnya ya, para mahasiswa ini melakukan pertukaran pelajar di dalam negeri. Sebenarnya ini biar bisa buat jadi pelajaran ya bagi kalian semua, terutama adik-adik tingkat ya. Jadi sebelum mendaftar ya pastikan terlebih dahulu kalian benar-benar memahami apa yang ditawarkan, apa sistem yang diberlakukan di program tersebut gitu ya. Harus benar-benar. Mau cerita awalnya ya, gue daftar ini, jadwal pendaftaran ini benar-benar mepet dengan UAS gue ya. Jadi gue UAS semester genap, semester 4 itu sekiranya ada 3 atau 2 hari itu udah deadline untuk pendaftaran PMM ini. Sebelumnya gue pengen daftar sebelum UAS gitu, tapi gue kan butuh diskusi sama para dosen kayak matkulnya antar gimana, pilihannya apa aja kayak gitu kan, menambahkan kesibukan mereka gitu, bikin repot. Jadi gue memutuskan untuk selesai UAS, gue daftar selesai UAS. Nah itu gue taunya pendaftaran PMM yang gue baca itu Juli. Program untuk pendaftaran dari bulan Mei. Itu gue sebelumnya udah daftar terlebih dahulu gitu. Karena udah jauh-jauh hari dari sebelum UAS, kayak sekitar sebulan, 3 mingguan sebelum UAS lah. Itu gue berpikir bisa diskusi sama dosen, bisa daftar, ternyata belum bisa daftar. Ya udahlah, gue daftar setelah yang gue tangkap 20 SKS itu kombinasi. Ya emang bener ada untuk kombinasi dari PT penerima dan PT pengirim gitu. Kan ada tulisan tuh harus di luar Pulau Jawa. Nah menurut yang gue tangkep, si daring ini juga harus di luar Pulau Jawa. Padahal itu udah ada penawaran di UGM, ITB, ITS yang gue berpikir itu menjadi pengalaman yang lebih baik dan menunjang untuk prodi gue gitu. Kayak maksudnya apa yang udah gue pelajarin ditunjang kembali dengan baik gitu, ada tambahan ilmunya dari perguruan tinggi yang top gitu, maksudnya kayak ITS, ITB gitu kan top gitu ya kan, nggak munafik lah gitu. Sayangnya gue nangkepnya harus ngambil di luar Pulau Jawa. Akhirnya gue daftar lah di Universitas Gorontalo. Nah ini tuh Universitas Gorontalo ini bagus, negeri PTN. Ini bagus untuk prodi gue statistika. Oh selaras, ya udah, alhamdulillah lah ada gitu ya kan. Oke, gue bersyukur gitu. Terus ternyata yang ada untuk semester gue, yang maksudnya kan gue udah melewati 4 semester gitu, ternyata hanya ada 1 matkul di prodi yang selaras kayak statistika, adanya statistika multivariat. Gue berpikir lagi gitu, kayak ya udahlah yang ditawarkan ini, ya udahlah yang penting selaras gitu kan. Akhirnya gue ambil Universitas Gorontalo. Kan ada sisa tuh 3 SKS yang di Gorontalo, itu 3 SKS untuk statistika multivariat, ada sisa 7 SKS. Gue bingung ambil di mana lagi, harus di luar Pulau Jawa. Akhirnya gue kan nih di selama gue belajar di UNJ ini kan gue belajar kayak terapan gitu kan, kayak pemrograman tuh ada gitu, ada basicnya ada lah gitu ya kan. Akhirnya gue ngambil Stikom Bali, gue ambil digital startup. Ya udahlah gitu. Dan setelah gue daftar bla bla bla, milih pulau. Pilihan pertama adalah Bali, NTT, NTB, kedua adalah Sulawesi, ketiga Sumatera. Gue berpikir Bali itu gue bisa di Stikomnya itu gitu loh, berpikirnya kan, karena gue berpikir selaras gitu kan. Ternyata setelah gue input, gue udah submit nih, nggak gitu konsepnya. Jadi ya gue terdaftar di
Stikom, dan juga Gorontalo, dan juga penempatan di seluruh Indonesia di 3 pulau yang gue pilih itu. Gue baca file yang buat ditandatangani orang tua itu adalah bersedia jika anak Anda ditempatkan di mana saja. Gue kayak, oh berarti nggak pasti berada di Gorontalo ataupun Stikom. Luringnya. Oke, penempatan itu gue udah mulai kayak panik, kayak oh my god, gue ditempatkan di mana saja. Kalau gue ditempatkan di NTB gimana gitu, maksudnya itu terlalu jauh gitu, kayak gue nggak segitu tahu budaya mereka di sana itu gimana cara gue menyesuaikan diri gitu. Kayak gue tuh yaudah, akhirnya gue udah submit, gue udah kayak keterima nggak keterima ya terserah gitu. Kayak tapi seiring berjalannya waktu gue berpikir ini pasti bakal jadi pengalaman yang begitu wow gitu kan, pengalaman yang bakal susah didapat ketika umur sudah tua, semester udah tua gitu. Akhirnya ya udahlah, ada secerca harapan untuk berdoa meminta untuk diterima gitu. Fokus sama magang gue sekarang, kan gue magang nih PKL di BPS. Gue juga bisa fokus sama lomba-lomba yang udah gue daftar. Gue juga bisa fokus sama semester 5. Sekiranya semester 5 minimal IP 4 lah. Nggak ada yang maksudnya gue pengen lah IP. Pada dasarnya ya emang manusia gitu ya, setelah mengalami penyesalan, panik segala macem gitu, kayak kenapa gue daftar gitu, pasti ada kayak perasaan jika melihat ada tulisan selamat Anda lolos warna hijau, itu pasti seneng, itu pasti bahagia gitu loh. Pada itu gue pribadi sih sebagai manusia itu pasti bahagia melihat, membaca nama tertulis selamat lolos segala macem, pasti bahagia gitu. Akhirnya gue nunggu di tanggal kemarin tanggal 29, dari pagi sampai malam gue nunggu. Itu rasanya tuh jantung gue bekerja lebih keras dari hari-hari biasa gitu ya. Gue seharian tuh gitu. Nyatanya pengumumannya malam jam 8 atau jam setengah 8-an tuh udah ada yang lolos, udah ada yang tahu penempatannya di mana. Gue sendiri tuh belum ada gitu, kayak penampilannya tuh seperti ini nih. Gue nunggu gitu sampai jam 9. Gue nunggu dengan tampilan seperti ini, gue reload terus, websitenya gue reload terus sampai ada pengumuman orang meninggal jam setengah 12 lebih 2 menit, 11.32 malam. Ada pengumuman orang assalamualaikum gitu kan, deket masjid tuanya gede gitu soundnya kan. gue sama nyokap gue itu langsung bangun, langsung gitu, dikiranya pengumuman ya memang pengumuman sih, maksudnya pengumuman diterima atau lolos enggaknya program mahasiswa merdeka ini gitu. Artinya gue sambil ngantuk, tadi gue ngantuk banget karena baru tidur jam 10, jam setengah 12 bangun gitu. Ya biasanya juga tidur jam 1 sih, tapi itu kan beda perasaannya gitu. Jam setengah 12 gue liat nih, buka masih loading dan dengan tampilan yang sama seperti ini, kayak ini udah ada di bagian kegiatanku gitu, ada bau-bau lolos gitu, tapi gimana gitu. Gue nggak mau langsung bilang ke dosen atau orang tua gue lolos gitu, tiba-tiba enggak gitu. Udah, gue nunggu ke HP thread. Gue tuh nggak yang se excited SNPTN gitu loh. Gue kayak oh keterima gitu, tapi seneng kayak pengen senyum mulu gitu.
ya kalau dibandingkan dengan SNPTN, oh jelas lebih menangis SNPTN. Gue sampai nangis SNPTN dulu keterima. Gitu. Emak gue sampai justru ke rumah gue. SNPTN di mana? Dari tadi gue cerita UNJ masih nanya SNPTN di mana. Jadi akhirnya gue keterima di that's it, Universitas Sumatera Utara. Emang nggak tahu ya, gue dulu itu pertama dikenalkan program ini sama dosen gue itu ditawarkan di Aceh, emang di Syahwala, Universitas Syahwala, ditawarkan di situ gitu. Tapi ternyata yang matkul yang ditawarkan itu ternyata nggak sesuai, jadi nggak jadi. Apa emang takdir gitu ya, keterima di Sumatera Utara. Ditempatkan di Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara yang merupakan PTN yang berlokasikan di Medan. Bye, terima kasih. Sekali lagi, pahami apapun, pahami apa yang bakalan lo lakuin ke depannya. Resikonya itu lo pahami, benar-benar pahami. Lo mau daftar lomba, lo mau meminang, lo mau buat proyek, lo mau daftar apa kak, penelitian gitu, pahami betul diri lo, resikonya, lo bisa nggak ngatasin itu sih kesimpulan dari video ini. Bye bye.